saya Diana Sitorus. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 24 Maret tahun 1946. Peristiwa tersebut melibatkan tentara Indonesia, Laskar Pejuang, dan rakyat Bandung. Mereka membakar bangunan dan rumah mereka sendiri karena tidak rela daerahnya diduduki tentara sekutu. Peristiwa Bandung Lautan Api merupakan salah satu bentuk perlawanan tentara dan rakyat Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Bahkan Bandung merupakan satu-satunya kota yang dibakar warganya sebagai bentuk perlawanan terhadap pendudukan sekutu. Beberapa pekan setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, pasukan Inggris sebagai wakil sekutu masuk ke Indonesia. Mereka datang dengan misi untuk membebaskan warga Eropa yang menjadi tawanan perang, melucuti dan memulangkan tentara Jepang, serta memulihkan tatanan di seantero Indonesia sampai Belanda dapat mengelola kembali bekas kawasan jajahannya itu. Pasukan sekutu masuk ke kota-kota besar di Indonesia termasuk kota Bandung. Pasukan sekutu yang dimotori pasukan Inggris, bagian dari Brigade Macdonald dari Divisi India ke-23 itu tiba di Bandung pada tanggal 12 Oktober tahun 1945. Mereka datang ke Bandung dalam rangka membebaskan dan memulangkan tawanan perang atau Allied Prisoner of War and Internets atau APWI, militer Belanda yang dipenjarakan Jepang dan interniran yang berada di kampung-kampung di Jawa Barat. Di Bandung sendiri terdapat 13 tempat yang menampung APWI. Tempat lainnya berada di Cimahi, Cicalengka, Sukabumi, Cirebon, Bogor, Tangerang, dan Jakarta. 3 hari setelah tiba di Bandung pada tanggal 15 Oktober tahun 1945, Sekutu meminta bantuan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR agar tugasnya dapat berjalan lancar. Pihak Sekutu meminta agar penduduk yang memiliki senjata menyerahkannya kepada pasukan Sekutu. Di sisi lain, pihak Tentara Keamanan Rakyat atau TKR pun meminta Sekutu agar membantu Republik Indonesia dalam hal keamanan dan ketertiban, terutama mencegah provokasi dari pihak Belanda yang mau menjajah Indonesia kembali. Dalam perkembangannya, Sekutu lebih berpihak pada Belanda. Bahkan pada tanggal 25 Oktober tahun 1945, tentara Sekutu kembali meminta senjata yang telah dikumpulkan pejuang Indonesia dari pasukan Jepang. Permintaan itu tak direspon oleh pemuda dan pejuang. Ditambah lagi orang-orang Belanda yang baru dibebaskan dari kampung tawanan mulai melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan. Akibatnya bentrokan bersenjata antara Sekutu dan pejuang tidak dapat dihindari. Ultimatum pertama, 1. Marah dengan aksi yang dilancarkan pejuang Indonesia terhadap Sekutu pada tanggal 27 November tahun 1945. Brigadir Jenderal Macdonald yang memimpin pasukan Sekutu di Bandung mengundang Gubernur Jawa Barat Mr. R. Sutarjo Kartohadikusumo ke markas tentara Sekutu di daerah utara kota Bandung. Macdonald mengeluarkan ultimatum yang berisi 1. Tentara Sekutu akan menembak semua orang
Indonesia yang kedapatan membawa senjata. Kedua, semua orang Indonesia yang berada di sekitar rintangan-rintangan jalan akan ditembak mati. Ketiga, semua orang Indonesia yang berada dalam jarak 200 meter dari pos-pos tentara Inggris, Jepang, dan markas Recovery of Allied Prisoner of War and Internet atau RAPWE, siang maupun malam akan ditembak mati orang Indonesia agar menyingkir dari kota Bandung sebelah utara jalan kereta api yang melintang dari timur ke barat. Pada 23 November tahun 1945 diadakan pertemuan pimpinan TKR dan Badan Perjuangan di Markas Majelis Perjuangan dan Pertahanan atau MDPP. Pertemuan yang dipimpin oleh Komandan Divisi 3 Kolonel AH Nasution tersebut memutuskan untuk menghadapi Inggris dengan kekuatan senjata. Secara serangan pasukan Indonesia dilancarkan pada tanggal 24 November tahun 1945 yang melibatkan para pemuda dan tentara Indonesia. Serangan diarahkan pada kedudukan sekutu antara lain di lapangan terbang Andir Tangsi Jepang di Tegalega, Hotel Preanger, dan Sapoy Homan. Serangan tersebut dibalas Inggris dengan tembakan Howitz Yard ke wilayah yang dianggap sebagai basis TKR atau Tentara Keamanan Rakyat. Akibat ketegangan antara Tentara Keamanan Rakyat dan pasukan sekutu semakin memuncak. Ketegangan makin meningkat setelah bencana banjir yang menerjang kota Bandung pada tanggal 25 November tahun 1946. Banjir besar itu melanda kawasan di Lengkong, Besar, Sasak Gantung, Bancewu, dan Balubur dan mengakibatkan banyak warga Bandung tewas. Rakyat marah karena menduga banjir terjadi akibat pintu air Cikapundung di Dago sengaja dijebol sekutu. Ultimatum itu harus dipenuhi dengan tenggat waktu tanggal 29 November tahun 1945 pukul 12.00. Akan tetapi ultimatum tersebut diabaikan oleh para pejuang. Bahkan pasukan Indonesia mendirikan pos-pos gerilnya di berbagai tempat sebagai jawaban atas ultimatum tersebut. Sejak itu tentara sekutu membagi kota Bandung menjadi dua wilayah, yaitu Bandung Utara dan Bandung Selatan. Kota Bandung bagian utara menjadi wilayah kekuasaan sekutu, sedangkan Bandung Selatan merupakan kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia. Pengosongan Bandung Utara dilakukan karena tentara sekutu hendak membangun markasnya di wilayah tersebut. Meski ada ultimatum dari sekutu, perjuangan di Bandung tetap melawan tentara sekutu secara sporadis. Selama bulan Desember tahun 1945 terjadi beberapa pertempuran di berbagai tempat di wilayah Bandung, antara lain di Cihaurgeulis, Sukajadi, Pasir Kaliki, dan Viaduk. Dalam pertemuan sporadis itu sekutu berusaha merebut balai besar kereta api, tapi gagal. Sekutu juga berusaha membebaskan internir berada di Ciater. Mereka pun terlibat dalam pertempuran dengan pasukan Indonesia di wilayah Lengkong Besar dekat pusat kota Bandung. Ultimatum kedua, serangan-serangan sporadis, pertempuran di Jalan Fokker, penghadangan konvoi pasukan sekutu, dan serangan mortir oleh pasukan Indonesia ditambah kegagalan mencari penyelesaian di tingkat daerah membuat posisi sekutu di Jawa Barat semakin terdesak, sehingga mengeluarkan ultimatum kedua untuk mengatasi keadaan. Ultimatum sekutu disampaikan tanggal 23 Maret tahun 1946 kepada Perdana Menteri Syahrir yang isinya tentara Republik Indonesia harus meninggalkan Bandung Selatan sejauh 10-11 km dari pusat kota. Tentara Republik Indonesia dilarang melakukan bumi hangus. Penarikan tentara Republik Indonesia dari Bandung Selatan harus sudah dilaksanakan paling lambat pukul 24.00 pada 24 Maret tahun 1946. Pemerintah Republik Indonesia boleh tetap berada di dalam kota. Jika tidak dipenuhi, kota Bandung akan digempur habis-habisan. Ultimatum tersebut disusul dengan persiapan sekutu dalam operasi SAM. Sekutu menyiapkan 3 brigade infanteri untuk menguasai Bandung, yakni Brigade Infanteri India ke-49 dari timur, Brigade Infanteri India ke-36 dari barat, dan Brigade Infanteri India pertama dari utara. Selain itu, pihak sekutu juga menyebarkan pamflet dari pesawat meminta rakyat Bandung segera meninggalkan kota. Pamflet tersebut juga menyebutkan bahwa selama 14 hari terakhir, serangan pasukan Indonesia telah mengakibatkan lebih dari 100 korban di pihak sekutu dan tawanan perang, baik korban tewas maupun terluka. Sekian dari penjelasan saya tentang Bandung Lautan Api. Sekian dan terima kasih.